Olahraga sering kita lakukan di mana-mana. Olahraga baik itu yang menggunakan media air maupun ground atau tanah berkaitan dengan gerakan jasmani, permainan, dan rekreasi atau hiburan dari rutinitas. Olahraga rekreasi biasanya mengarah pada aktivitas gerak yang bertujuan untuk bergembira melepas stres. Salah satu cabang yang termasuk pada kategori ini adalah gateball. Ya, olahraga satu ini mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun belakangan gateball menjadi semakin populer di masyarakat modern. Bermain gateball selain mengasyikkan karena sifatnya yang rekreatif dan tidak menguras tenaga, ternyata juga bisa mengantarkan pemain atau atletnya mendulang prestasi. Hal lainnya yang menarik dan beda, gateball adalah olahraga pergaulan. Sehingga mulai dari anak-anak sampai dewasa, perempuan maupun laki-laki, asalkan antusias berlatih, pasti lancar mengayunkan stick gateballnya. Dan poin! Bola pun masuk gate, lalu wasit mencetakkan poinnya. Nah, Anda tentu kini penasaran ingin mencoba olahraga yang satu ini. Yuk, bisa yuk! Dalam permainan gateball atau bola gawang, tidak dibutuhkan ketangguhan fisik luar biasa untuk menjadi pemainnya. Cukup bersikap tenang, stabil, dan fokus, maka disiplin dalam berlatih akan membawa pemainnya mencapai poin. Namun dalam pertandingan gateball yang dimainkan secara beregu, tim wajib mengutamakan kekompakan, sambil memperhatikan arahan sang kapten selama pertandingan berlangsung. Uniknya, dalam gateball terdapat kesetaraan gender. Laki-laki atau perempuan bisa bermain dalam satu tim atau berlawanan tim dengan rule atau aturan yang sama. Peraturan ini telah berlaku secara internasional. Sekilas, permainan gateball mirip dengan golf. Bedanya, golf memasukkan bola ke dalam lubang, sedangkan gateball meloloskan bola ke gawang kecil. Bola gateball jauh lebih besar daripada golf,
dan lebih mirip bola biliar. Adapun peralatan utama gateball adalah stick atau tongkat pemukul yang terbuat dari bahan sejenis aluminium dan bola gateball. Stick gateball berbentuk seperti palu, yang panjang dan pendek gagangnya dapat diatur sesuai kebutuhan pemain. Sederhananya, permainan gateball cukup mudah. Caranya, setiap anggota harus menggolkan bola ke 3 gawang sebelum menyelesaikan permainan. Yakni lewat pukulan terakhir bolanya yang harus mengenai tonggak di tengah lapangan yang disebut GP atau goal pole. Goal pole adalah suatu tiang yang diletakkan pada titik pusat lapangan yang digunakan selain untuk memperoleh poin setelah melewati ketiga gawang, juga untuk mengakhiri permainan bagi bola tersebut. Setiap kali memukul bola, pemain diberi waktu sekitar 10 detik. Prinsip permainan ini terlihat dari adu strategi untuk saling mencegah lawan yang ingin meraih poin atau angka. Prinsipnya, membantu teman dan membuang lawan. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari permainan gateball, diantaranya tentu saja sportivitas, kekompakan tim, saling menghargai, strategi, kepercayaan diri, ketepatan waktu, keakuratan, fokus, konsentrasi, dan juga kecepatan. Lalu bagaimana sejarah masuknya olahraga gateball yang kini berkembang di tanah air Indonesia, termasuk Gorontalo yang saat ini rutin menggelar turnamen demi membumikan olahraga gateball. Olahraga gateball saat ini berkembang pesat di berbagai provinsi di Indonesia, seperti Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Jambi. Namun cerita awal terciptanya olahraga ini ternyata berasal dari negeri Sakura, Jepang, sesaat setelah Perang Dunia II berkecamuk. Gateball diciptakan pada tahun 1947 di kota kecil Memuro, Hokkaido, Jepang. Eiji Suzuki adalah penemu olahraga populer ini. Di tengah kekisruhan setelah Perang Dunia II, dirinya memberi sesuatu yang sederhana untuk anak-anak yang tidak memiliki mainan. Sebelumnya olahraga ini terinspirasi dari permainan olahraga barat yaitu kroket atau permainan bola kayu. Kemudian gateball pun segera menyebar di seluruh wilayah Jepang. Gateball telah mendunia, kini dimainkan di lebih dari 30 negara oleh puluhan juta bahkan ratusan juta orang. Penggemarnya semakin hari kian meningkat. Kontribusinya bagi masyarakat global antara lain berperan bagi pengembangan persahabatan internasional antar umat manusia, melampaui batasan nasional dan perbedaan budaya, serta mampu menjadi sumber kegembiraan bagi kaum lanjut usia saat populasi golongan lansia dianggap menjadi persoalan di sejumlah negara. Gateball hari ini adalah suatu jenis olahraga yang dapat dimainkan dengan cukup mudah di mana saja dan dengan siapa saja. Perhimpunan Gateball Dunia berharap dapat memperkenalkan atraksi olahraga internasional yang dimainkan dengan santai namun berkelas ini.
Selanjutnya menuju PON Papua yang tertunda hingga 2021, adakah potensi Persatuan Gateball seluruh Indonesia Pemprov Gorontalo mampu unjuk diri di level nasional dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional 20 pada Oktober 2021 di Tanah Papua? Tanpa harus berdarah-darah menyiapkan sarana dan prasarana latihan bagi perkembangan cabang olahraga Gateball. Beruntung bagi masyarakat Gorontalo yang telah berkesempatan mengenal Gateball, kini dapat menyalurkan hobi dan minatnya akan olahraga ini. Dengan fasilitas yang telah disiapkan atas inisiatif pihak-pihak yang menaruh perhatian besar dan sanggup berinvestasi pada cabur Gateball. Harapannya agar Gateball dapat menjadi alternatif pilihan berolahraga bagi masyarakat pencinta olahraga khususnya Gateball. Perkembangan Gateball di Provinsi Gorontalo saat ini mulai pesat dan diminati mulai dari kalangan muda, tua, karena Gateball sudah merupakan salah satu kategori olahraga yang dimainkan di PON dan saat ini sudah masuk ke bukan lagi sekedar olahraga hiburan tapi sudah masuk olahraga prestasi dan perkembangannya terakhir karena pengaruh COVID, jadi kita tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan turnamen yang sifatnya lokal, baik itu kategori double, triple, dan terakhir beregu. Kabupaten Pohuwato, Gateball mulai berkembang sejak 2018, dan saat ini kita sudah mulai mengarahkan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, SMP, dan SMA, dan kita sudah melahirkan kurang lebih sekitar 15 wasit, sudah melakukan pelatihan ke guru-guru olahraga di seluruh Kabupaten Pohuwato dan insya Allah perkembangan berikut kita juga sudah merencanakan membuat lapangan sintetik. Insya Allah dalam kegiatan tahun-tahun mendatang Kabupaten Pohuwato Gateball merupakan satu olahraga. Gateball yang diperkenalkan oleh instansi tepatnya bekerja pada 2017 lalu, namun hanya setahun kemudian klubnya telah mampu menembus level nasional. Lewat pertandingan Gateball yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang gencar membumikan Gateball di level nasional. Saya pribadi sebagai atlet ya pada saat itu tahun 2017 ya masih berkompetisi di lokal lingkup Gorontalo. Dan juga setahun setelahnya kita sudah mulai masuk ke kejuaraan nasional. Dalam hal ini lingkup pertandingan antar Kementerian PUPR bidang Ditjen Perumahan, Hapernas yang digelar 1 tahun sekali saat itu. Sampai saat ini juga berlangsung. Saya rasa olahraga ini termasuk aman ya, tidak ada kontak fisik. Jadi semua kalangan itu bisa bermain, mulai dari orang tua, anak-anak tidak mengenal umur. Dan juga mengasihkan karena menggabungkan unsur rekreasi dan kompetisi. Ya, yang paling menantang adalah bagaimana kita mengasah skill dalam bermain, mensatukan satu pola permainan yang menarik. Yakni kalau misalnya kita ini ya saling tembak-tembak bola. Ya bola kita misalnya bola merah, ya kita amankan, atur lagi strategi dan misalnya bola putih, bola lawan, yaitu kita keluarkan sampai. Hanya segelintir anak muda energik dan anak-anak usia sekolah dasar yang berkesempatan untuk berlatih Gateball dengan dukungan dari manajer klub yang menyediakan fasilitas latihan. Lengkap dengan pelatih dan semua perlengkapan tanding, tinggal datang dan berlatih serta bertanding.
Bermain gateball memerlukan leadership, teamwork yang solid, serta kemampuan menyusun dan menerapkan multi-strategi yang sangat dinamis. Gateball yang mulai dikenal masyarakat Gorontalo sejak tahun 2016, relatif mudah untuk dipelajari dan menyenangkan untuk dimainkan. Saat ini di Indonesia telah terbentuk kepengurusan Pergatsi di 29 provinsi, termasuk Provinsi Gorontalo dan 1 kepengurusan di tingkat Kabupaten Pohuwato. Sebagai induk cabang olahraga, Pergatsi telah menjadi anggota World Gateball Union yang bermarkas di Tokyo, Jepang dan masuk sebagai peserta PON 20 Papua. Kalau di sini di Pemenantang itu kita itu harus memang fokus. Kalau itu yang saya bilang tadi, karena satu kesalahan saja ini kalah, tim kalah. Tidak ada harap kalau satu kesalahan. Jadi harus baru yang tim Olo harus harus kompak gitu. Kalau tidak bisa kalah. Sejauh ini baru 3 kali juara. Di mana saja? 2 kali juara lokal, baru yang 1 kali itu juara lokal juga, tapi ada piala begitu. Kalau yang 3 itu turnamen biasa, turnamen. Kalau untuk yang dapat piala itu di BP2JK, di kantor BP2JK. Kalau untuk sejauh ini belum terlalu banyak kendala karena lapangan juga sudah banyak, baru stick banyak, jadi belum ada. Cuman yang kurang itu hanya peminat saja yang kurang. Peminat? Iya, peminat. Karena ini gateball permainan ini belum banyak ditahu orang juga. Jadi masuk televisi juga baru kemarin-kemarin. Alhamdulillah kalau yang junior juga sudah sangat bagus, sudah bisa dimainkan di turnamen atau di mana saya bisa. Karena mereka juga kami yang latih, jadi sampai sekarang sudah jago. Untuk harapan saya supaya peminat tambah banyak lagi agar turnamen masih bisa banyak lagi gitu. Terutama bagi yang masih kecil bisa dilatih, masih bisa dipanggil lagi agar banyak lagi peminat. Di era new normal, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat para peminat olahraga gateball untuk menggelar turnamen-turnamen, termasuk yang berskala mini di lingkup instansi. Seperti turnamen mini kategori beregu bebas yang berlangsung di Desa Mongolato Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sejumlah klub turun tanding dengan memperebutkan hadiah-hadiah penyemangat berupa trofi, medali, hingga uang tunai bagi para pemenang. Peserta turnamen terdiri dari klub-klub gateball ternama di Gorontalo. Beberapa di antaranya adalah klub yang beranggotakan atlet-atlet junior. Mereka dipersiapkan dan dibimbing mental tandingnya untuk kejuaraan gateball prestasi di masa akan datang. Beberapa klub gateball ternama di Gorontalo sebut saja PNP SWOT GC yang berhasil menjadi juara pertama pada turnamen gateball bulan Mei tahun 2021. Lainnya ada PRKP Squad, Kokobe, Bugani, Petarung GC, Pensort GC, dan Golango. Masih banyak nama klub gateball Gorontalo yang memiliki semangat dan antusiasme untuk terus berlatih serta berprestasi. Dan ketika fasilitas juga berbagai bentuk dukungan telah diterima, maka semangat untuk terus berlatih yang akan mewujudkan harapan untuk semakin mengukir prestasi bukan lagi hal sulit untuk mewujudkan target.